Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 811. Pemandangan hijau dan liar benar-benar memudar dan digantikan dengan pemandangan yang aneh. Sekarang ada batu putih di mana-mana, yang masing-masing dibentuk menjadi oval dan ramping. Yang lebih besar adalah ukuran tengkorak dan yang lebih kecil adalah ukuran kepalan tangan. Di kejauhan, ada hamparan besar kabut abu-abu pekat yang tidak bisa dilihat. Namun, kabut kelabu terbatas pada area sekitar 300 meter dengan cahaya merah di kedua sisi itu. Cahaya mendorong ke kabut seolah-olah itu gelombang, tetapi kabut itu akan mendorong kembali seolah-olah itu adalah tanggul. Lu Weiying perlahan bertanya, "Ini adalah bagian yang kamu bicarakan?" Marquis Nanlong ragu-ragu sejenak dan berkata, "Itu benar. Itu di sini." "Apakah saudara Lu merasa ada sesuatu yang salah?" Lu Weiying melirik kabut dan berkata, "Lampu merah tua pasti menjadi batasan lembah batin. Namun, kabut itu sepertinya tidak biasa. Apakah catatan guru Changkun menyebutkan sesuatu tentang kabut?" Marquis Nanlong merenungkan dan berkata, "Tidak, dia tidak menyebutkan kabut. Seharusnya tidak terlalu penting." Lu Weiying menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi serius. "Aku merasa kabut kelabu itu tidak biasa. Lebih baik berhati-hati." Han Li kemudian berkata, "Kalau begitu mari kita uji apakah ada masalah dengan itu." Marquis Nanlong mengelus telapak tangannya. Persis seperti yang dikatakan rekan Daois Han. "Saya telah melatih banyak Orioles penerbangan abadi dan biasanya menggunakannya untuk mencari ramuan obat, tetapi mereka juga akan melakukan pengujian kabut." Lu Weiying tidak menentangnya sehingga Marquis Nanlong mengeluarkan kantong binatang roh yang indah dan melemparkannya ke udara. Dengan teriakan rendah, seekor burung kecil dengan bulu-bulu emas melesat ke udara dari kantong dan mulai melingkar di udara. Marquis Nanlong mengangkat tangannya dan melemparkan jimat biru, memukul burung kecil dengan itu. Burung itu kemudian membentangkan sayapnya dan penghalang biru kecil muncul di tubuhnya. Dengan tangisan, burung kecil itu menembak ke kabut kelabu dalam seberkas cahaya keemasan. Sebelum burung mencapai kabut, mata Han Li sudah mulai bersinar dengan cahaya biru. Memanfaatkan sepenuhnya mata roh cerah, dia melihat sekeliling dan ekspresinya membuat perubahan mendadak. Marquis Nanlong dan Lu Weiying benar-benar fokus pada burung kecil. Oriole penerbangan abadi menuju langsung ke kabut kelabu dan menghilang. Karena Han Li tidak bisa melihat dengan jelas ke dalam kabut, dia tidak mengirim indera spiritualnya ke dalamnya karena kehati-hatian. Dia hanya berbalik untuk melihat ekspresi Marquis Nanlong, yang telah memejamkan mata dan fokus pada hubungannya dengan burung itu. Ekspresinya tenang, jelas mengungkapkan bahwa tidak ada yang terjadi pada burung itu. Sama seperti Han Li memikirkan ini, tubuh Marquis Nanlong tiba-tiba bergetar dan dia membuka matanya dengan kulit pucat. Lu Weiying menatap Marquis Nanlong dan buru-buru bertanya, Apa sesuatu terjadi?" Marquis Nanlong menjawab, "Ada monster dalam kabut yang menelan seluruh burung." "Sepertinya." Han Li dan Lu Weiying saling melirik dengan heran. Marquis Nanlong merenung cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Tampaknya itu adalah piton besar. Kabut kelabu seharusnya adalah kabut iblis yang diludahkan." "Seekor ular sanca besar?" "Sepertinya aneh. Mengapa catatan guru Changkun tidak menyebutkannya? Mungkinkah piton besar adalah sesuatu yang tiba di lorong setelah waktunya di sini?" Han Li menyelesaikan kata-kata spekulatif Lu Weiying. "Ya, itulah yang aku maksudkan." Marquis Nanlong mengangguk. "Kata-katamu masuk akal, tapi bagaimana bisa sesuatu seperti piton besar dengan aman ada di dalam lembah iblis? Tampaknya menjadi binatang setan yang luar biasa, kemungkinan beberapa varian kuno. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa memasuki kedalaman lembah. Ini akan sangat merepotkan." Dengan kilatan dingin berkedip dari matanya, Lu Weiying berkata, "Tidak masalah. Karena kabut abu-abu bukanlah batasan, kita tidak perlu terlalu takut padanya. Dengan kekuatan gabungan kita, binatang buas kuno ini seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Saya rasa itu tidak akan jauh lebih kuat daripada Ancien Flametoad. Kita mungkin tidak tahu seberapa kuat binatang purba itu, tetapi kita harus menghilangkannya untuk melanjutkan. Mari kita selesaikan bersama." Marquis Nanlong lalu membuka mulutnya dan meludahkan pedang kecil yang berkedip dengan cahaya keemasan. Pria tua itu menggulung tangannya dan memanggil bendera formasi putih cemerlang ke tangannya. Ketika Han Li melihat ini, dia tersenyum pahit,
melihat bahwa keduanya sudah mengambil keputusan untuk segera menyerang. Han Li tiba-tiba menghadapi area kosong dan ekspresinya tenggelam, berkata, "Saya tidak keberatan berurusan dengan binatang buas, tapi sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita pertama kali meminta rekan Taois ini untuk keluar dari persembunyian? Berapa lama rencana diri Anda yang terhormat untuk bersembunyi di sana?" Dia menjentikan jarinya, mengirim beberapa garis pedang biru Qi untuk menyerang di mana dia melihat. Dalam serangkaian ledakan, siluet yang ditutupi cahaya kuning tiba-tiba muncul, memegang perisai besar di tangannya. Markuis Nanlong dan Lu Weiying tercengang melihat ini. Siluet dalam cahaya kuning adalah seorang pria kurus yang muncul lebih dari 40 tahun. Dia buru-buru membungkuk ketiga pembudidaya Nas Chen Soul, tetapi wajahnya dipenuhi teror. "Ini salah paham. Lansia, jangan marah. Saya baru saja tiba di sini dan akan segera berangkat." Begitu Lu Weiying melihat orang ini, dia berteriak dengan khawatir, "Huang Tianming, itu kamu?" Jejak permusuhan muncul di wajah Markuis Nanlong dan dia dengan tegas bertanya, "Apa? Saudara Lu mengenali orang ini?" Ekspresi Lu Weiying tumbuh tidak sedap dipandang ketika dia menatap pria kurus itu dan dengan dingin berkata, "Kultivator ini milik sekte kecil aliansi Dao Suci kami. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi saya mendengar dia telah memperoleh jimat penyembunyian kuno yang sangat efektif. Saya tidak berpikir masalah ini benar, tetapi di sini dia sepenuhnya tersembunyi dari kami. Lanjut usia, aku hanya mengikutimu karena aku ingin tahu tentang teknikmu." Mendengar bahwa mereka berbicara dengan nada yang tidak ramah, pria kurus itu memucat. "Karena kamu diam-diam mengikuti di belakang kami, kamu tidak bisa melakukan apapun yang baik. Saudara Lu, dia adalah anggota aliansi Dao Lurus Anda. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya?" Wajah Lu Weiying berubah tanpa ekspresi dan dia menyipitkan matanya. "Aku bermaksud membunuhnya." Dengan mengatakan itu, tubuhnya kabur dan dia menghilang tanpa jejak. Ketika pria kurus mendengar ini, dia merasa jantungnya berdebar. Karena takut sepenuhnya pada tiga pembudidaya Nas Chen Soul, ia menutupi dirinya dengan cahaya dan naik ke langit. Pada saat itu, Lu Weiying telah menggunakan semacam teknik gerakan dan muncul di tempat pria kurus awalnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya untuk dengan dingin melihat seberkas cahaya kuning yang terbang menjauh. Kemudian dengan gemetar tangannya, dia meluncurkan bendera putih ke udara. Bendera berubah menjadi angin putih saat mengejar cahaya kuning dengan kecepatan luar biasa, bersiul di udara. Segera pria kurus itu disalib, dalam upaya untuk memblokir angin putih, dia mengangkat perisainya. Setelah serangkaian gemetar yang ganas, perisai itu pecah menjadi serpihan-serpihan ketika angin menerobos, memotong lelaki kurus itu menjadi ribuan keping, memenuhi langit dengan kabut berdarah saat teriakan terakhirnya yang sengsara menyebar di udara. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia mengangguk dan melambaikan tangannya, memanggil angin putih kembali ke tangannya sebagai bendera putih. Markuis Nanlong bertepuk tangan dan tersenyum. "Baik. Dengan penyelesaian itu, kita tidak perlu takut masalah ini bocor." Lu Weiying dengan santai menjawab, "Itu bukan apa-apa. Kultivator formasi inti itu layak mendapatkan lebih dari sekedar kematian karena berani mengikuti kita." Dia kemudian meraih kabut darah dan memanggil jimat kuning samar dan kantong penyimpanan ke genggamannya. Lu Weiying melihat barang-barang dengan cepat sebelum menyimpannya. "Kami benar-benar beruntung memiliki rekan Daois Han di sini, atau kami akan menemui masalah yang tidak terduga." Tidak heran Brother Han memiliki reputasi besar, mengingat bahwa ia dapat melihat melalui teknik penyembunyian yang begitu kuat. Han Li tersenyum dan dengan ramah berkata, "Itu tidak lain adalah keberuntungan. Kalian berdua tidak bisa melihatnya hanya karena dia menyelinap masuk sementara kalian berdua terganggu." Ketika Markuis Nanlong mendengar kata-kata sederhana Han Li, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, Lu Weiying kembali kepada mereka dengan ekspresi serius. "Mari kita bergerak cepat dan menghindari masalah tak terduga lainnya muncul." Han Li mengangguk dan dengan flip tangannya, bendera formasi yang berkilau muncul di genggamannya. Sambil mengusap dagunya, dia mengusulkan, "Ketika kita membunuh ular piton besar itu akan menyebabkan keributan. Saya pertama-tama akan meletakkan formasi isolasi sehingga gangguan pertempuran tetap dalam batasan. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang para pembudidaya di dekatnya." Lu Weiying tersenyum dan tidak bisa membantu tetapi memberikan kata pujian, "Saudara Han benar-benar orang yang penuh perhatian. Itu akan menjadi yang terbaik." Han Li segera terbang dan mulai mengatur bendera formasi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, dia selesai menempatkan formasi mantra besar.
Tujuan utama formasi mantra adalah untuk meredam fluktuasi suara dan spiritual ki. Dengan fungsi spesifik dan sederhana seperti itu, ia dapat ditempatkan dalam waktu singkat. Ketika Han Li kembali ke mereka, Lu Wei melambaikan bendera di tangannya dan dengan tenang berkata, "Karena rekan Daois Han telah selesai meletakkan formasi, saya akan menggunakan bendera badai untuk membubarkan kabut." Dengan cara itu, Pit Hon tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan bendera itu ke udara dan mulai menggumamkan mantra. Ketika Marquis Nanlong melihat ini, dia menunjuk ke pedang emas kecil di depannya. Tiba-tiba, pedang itu terbang di udara dan berputar sekali sebelum bersinar terang dengan cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, pedang itu memanjang hingga 20 meter saat melayang di atasnya. Chapter 812. Lu Wei menyelesaikan mantra dan menunjuk ke bendera mantra. Dengan gemetar, bendera tiba-tiba dibuka, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Embusan angin berulang kali bertiup di sekitarnya seperti badai, akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengembun menjadi 10 atau lebih naga angin putih. Semuanya bergegas menuju kabut dengan momentum sombong. Adapun pedang emas besar Marquis Nanlong, itu ditembak dengan dengung dan mulai berputar di atas kabut. Tampaknya Marquis Nanlong berencana untuk menunggu kabut membubarkan diri sebelum menyerang binatang buas kuno dengan pukulan keras segera setelah itu muncul. Han Li diam-diam melemparkan lengan bajunya, memanggil lonceng kecil yang menyala dengan cahaya perak dan terbang ke kejauhan dalam sekejap cahaya. Naga-naga angin sepertinya saling berlomba ketika mereka memukul kepala lebih dulu ke dalam kabut. Kabut kelabu berkobar untuk mantra sebelum terkoyak oleh tornado dari dalam. Namun, penyebaran kabut hanya berlangsung sesaat ketika desis aneh memenuhi udara. Tiba-tiba, ledakan teredam terdengar melalui kabut. Ekor ular besar dengan ketebalan guci air tiba-tiba melemparkan salah satu naga angin dari kabut dan membubarkan tornado. Kemudian dengan dua gedebuk lagi, ekor ular dengan mudah menghancurkan dua naga angin lagi dari dalam. Ketika Lu Wei melihat ini, dia terkejut dan segera menggenggam tangannya dalam gerakan mantra yang aneh, mengucapkan, "Meledak!" Naga angin yang tersisa tiba-tiba melintas dengan cahaya putih dan pecah. Angin yang meledak menghancurkan kabut, menghamburkan sebagian besar dengan angin kencang dan menampakkan monster yang ada di dalamnya. Itu melingkar dan tampak seukuran gunung. Dengan tubuhnya terungkap, pedang emas mengambil kesempatan untuk secara diam-diam menyerang itu. Saat ini terjadi, Han Li menembakkan mantra di bel perak. Dalam kilatan cahaya yang cemerlang, tiba-tiba tumbuh setinggi 3 meter. Dengan cincin yang jelas, gelombang perak tiba-tiba keluar dari bel yang bersinar dan bergerak untuk menelan Pit Hon besar itu dalam serangan bersama dengan pedang emas besar itu. Pit Hon itu lambat bereaksi dan semakin menyusut ke dalam kumparannya sebagai tanggapan atas serangan-serangan itu, tetap diam. Marquis Nanlong sangat senang dengan pemandangan ini, dan menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke pedangnya, memperbesarnya sedikit lebih jauh. Tapi sebelum pedang emas itu bisa menyerang, lapisan cahaya hijau tiba-tiba menyelimuti tubuh ular sanca itu tanpa peringatan. Sebuah ledakan besar terdengar saat cahaya keemasan dan hijau terjalin, tetapi segera lampu hijau itu menghantam pedang emas dan menangkisnya. Ketika itu terjadi, ketiga pembudidaya itu terkejut. Segera setelah pedang emas dicabut, gelombang suara perak menghantam penghalang Pit Hon dan tersebar tanpa usaha. Kedua serangan tampaknya telah membangunkannya dan perlahan-lahan menarik kepalanya untuk melihat Han Li dan yang lainnya. Pada saat itu, kabut abu-abu sudah tersebar dengan bersih dan ular piton besar itu telah muncul di hadapan mereka. Pit Hon memiliki tubuh hitam seperti besi. Panjangnya lebih dari 200 meter dan sangat tebal dengan sisik seukuran telapak tangan hitam menutupi tubuhnya. Itu memiliki mata ular hijau samar yang saat ini memegang kilatan yang tidak menyenangkan. Han Li merasa hatinya bergetar. Tepat ketika dia berpikir untuk mengingat bel peraknya, ular sanca besar itu tiba-tiba merentangkan dirinya sendiri. Dan bel perak yang jaraknya 100 meter darinya menghilang tanpa jejak. Sebelum Han Li menyadari apa yang terjadi, pedang emas besar Marquis Nanlong juga menghilang dari langit dengan hanya kabur dari Pit Hon. Pada saat itu, Han Li sudah memproses apa yang terjadi. Pit Hon besar itu telah meluas dengan kecepatan luar biasa, menelan harta dalam sekejap mata. Itu terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Han Li meringis. Pit Hon itu raksasa, tetapi gerakannya masih sangat cepat. Ketika Marquis Nanlong melihat bahwa pedang itu ditelan, alarmnya segera diganti dengan kegembiraan karena dia telah menghabiskan lebih dari 100 tahun mengendalikan harta karun sihirnya. Pertahanan luar ular besar itu mungkin hebat, tetapi karena telah mengambil inisiatif untuk menelan pedang ke dalam perutnya, bukankah mencari kematiannya sendiri? Dengan pemikiran itu,
Marquis Nanlong dengan tergesa-gesa memerintahkan pedang terbang emas untuk menampilkan kekuatan penuhnya di dalam perut ular sanca dan langsung membelah binatang itu. Tetapi dalam waktu singkat itu, ekspresinya membeku. Meskipun harta sihirnya masih terhubung dengan indera rohaninya, itu tertahan di dalam perut ular sanca besar dan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat itu, dia merasa gugup. Lagi pula, jika harta sihirnya sendiri mengalami kerusakan, kesadarannya akan sangat rusak juga. Rekan-rekan Taois, pedang terbangku telah tertahan. Python ini bukan binatang biasa. Hati-hati. Dengan mengatakan itu, Marquis Nanlong menghela nafas dan dia mengangkat tangannya. Sebuah cincin hijau gelap lepas dari jarinya dan melayang di depannya. Cincin berdenyut dengan cahaya dan samar-samar bertuliskan berbagai karakter jimat. Lu Wei terkejut mengetahui bahwa harta sihir mereka telah gagal dan dia buru-buru berusaha untuk mengingat bendera mantranya. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia melepaskan beberapa jimat ke udara dan mereka segera meledak dengan cahaya putih, mengubah puluhan bola api putih menyilaukan yang melayang di depannya. Han Li dengan heran melirik bola api putih dan merasakan keakraban terhadap mereka. Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Dia kemudian menoleh dan menampar kantong penyimpanannya, memanggil 4 garis cahaya putih di sekitarnya. 3 serigala, 2 lembu api, dan seekor ular hijau muncul di depannya. Mereka adalah 6 boneka yang telah diperolehnya dari Daoist Heaven Crystal dari pertemuan dagang besar. Setelah dia mendapatkannya, dia belum benar-benar menggunakannya. Sekarang dia menghadapi Python kuno yang tangguh ini, itu adalah kesempatan yang baik untuk menguji kekuatan mereka. Marquis Nanlong dan Lu Wei melihat boneka Han Li dan sesaat mengungkapkan jejak kejutan. Ketiganya adalah pembudidaya yang sangat berpengalaman. Dengan pertukaran pandangan serius, mereka semua mengeksekusi berbagai kemampuan mereka dalam serangan bersama terhadap Python. Namun, kilatan tak menyenangkan mulai mengembun dari mata ular sanca saat menatap ketiga pembudidaya. Itu mengangkat kepalanya dan meludahkan seteguk cairan ke arah mereka, mengisi udara dengan aroma amis. Dalam alar mereka, ketiga buru-buru mengangkat penghalang cahaya di sekitar mereka dan menahan napas. Pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa sementara aroma amis itu busuk, itu tidak beracun. Bagaimanapun, itu masih membuat mereka ragu. Pada saat penundaan itu, ular sanca besar itu membuka mulutnya dan mulai tiba-tiba menarik napas, melebarkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, keseluruhan batu dan tanah di depan Python tersedot ke dalam mulutnya. 3 pembudidaya tertangkap lengah dan mereka merasakan kekuatan besar menarik mereka. Mereka dibuat sepenuhnya tidak bergerak karena mereka menolak disedot ke dalam mulut ular sanca. Keenam boneka Han Li dibawa ke mulut ular sanca dalam sekejap mata, tidak memberikan perlawanan terhadap kekuatan yang menarik. Jejak kejutan muncul di wajah Han Li, tapi hatinya tetap tenang. Cahaya azur berkelebat dari tubuhnya, menyebabkannya tumbuh sangat berat saat tenggelam ke tanah. Kemudian dengan perintah mental, keenam boneka yang dibawa ke sisi ular sanca mulai menyerang. Tanduk sapi merah mulai berkedip dengan lampu merah dan menembakkan 4 sinar ke mulut ular Python yang menganga. Sama seperti Python percaya bahwa itu bisa menyedot Han Li dan yang lain ke dalam perutnya. Itu dipukul di lidahnya yang terbuka. Lampu merah menyala dan serangkaian hentakan segera menyusul. Python besar itu mengerang dan menutup mulutnya. Meskipun kerusakan pada lidahnya tidak pasti, ia berhenti bernapas untuk sementara waktu. Selama saat jeda itu, Han Li mendapatkan kembali kendali atas 3 boneka serigala putih. Tubuh mereka bersinar terang dengan cahaya putih dan mereka mendapatkan kembali posisi mereka di tanah dengan cakar bersinar dengan beberapa inci cahaya. Serigala kemudian mengacungkan taring ganasnya sebelum kabur dari pandangan, terbang menuju binatang itu dalam garis-garis cahaya. Dentang terdengar ketika serigala menabrak kepala ular sanca. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lampu hijau tidak muncul ketika serigala menyerang, tetapi serigala yang bersinar cakar dan taring yang tajam tidak dapat merusak sisik hitam. Mereka hanya bisa meninggalkan bekas putih. Kemudian, 2 serigala segera kabur dan berpisah, menembak ke arah mata ular sanca besar itu. Mereka telanjang dan tanpa perlindungan sisik. Dengan kabur ungu cepat, 2 bunyi teredam terdengar. Kedua serigala putih berserakan dengan sentakan cepat lidah ular Python dan dikirim terbang. Kepala ular sanca seukuran bangunan miring ke samping dan mulai menutup mulutnya pada boneka serigala putih. Tapi ketika ia mencoba menelan mereka, boneka ular hijau itu tiba-tiba tumbuh hingga 40 meter dan menerkamnya. Selain itu, 2 lembu merah telah menembakkan serangan lain dari tanduk mereka. Diprovokasi oleh serangan boneka, Python besar itu meraung dan dengan cepat mengayunkan kepalanya, menyemburkan kabut hitam dari lubang hidungnya.
Dalam sekejap mata, seluruh kepalanya menghilang dari pandangan. Adapun dua boneka serigala putih, mereka telah mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, dua sosok keluar dari kabut hitam dan menahan dua serigala putih. Mereka adalah dua kepala ular yang tampak benar-benar identik dengan yang pertama. Ini semua terjadi dalam sekejap mata. Pada saat pembudidaya menyadari apa yang terjadi, Ki Hitam sudah menghilang untuk mengungkapkan bentuk ular sanca yang sebenarnya. Ini adalah sebuah ular eboni berkepala 3. Bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga berteriak dengan tidak percaya. Mereka menghadapi ular sanca berkepala 3 yang marah menatap mereka. Kepala ular sanca tengah mendesis dengan lidahnya ketika dua kepala lainnya mengunyah dua boneka serigala. Kemudian, udara masih beriak segera setelah kata "meledak" diucapkan. Dengan dua ledakan besar, boneka di rahang ular tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih menyilaukan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.